Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 24. Tentu saja lupakan. M.A. Sanyang segera berkata, "Nak, demi Tuan San, aku tidak akan mempermalukanmu. Kali ini, aku akan dirugikan. Kamu harus membayar uangnya dengan cepat. Dalam bisnis kita, kami memperhatikan untuk membeli kesepakatan. Tinggalkan tanganmu, kamu tidak bersalah." Melihat penampilan merugikan M.A. Sanyang, David Fred ingin menampar pria itu, tetapi dia masih menahan diri. Karena, David Fred sudah tahu bahwa ada hal-hal baik yang tersembunyi di dasar kuningan jam keramik kecil. Selama benda ini benar-benar miliknya, dia akan menampar wajah M.A. Sanyang. Baiklah kalau begitu. Jadi David Fred dengan sengaja menghela nafas, lalu mengeluarkan ponselnya, dan mentransfer 5.000 yuan di kartu itu ke M.A. Sanyang. Setelah melihat transfer berhasil, M.A. Sanyang menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tak terlihat di wajahnya, tetapi langsung berpura-pura tertekan. Wah, meskipun jam keramik kecil ini rusak, masih bagus, pasti layak untuk dikoleksi. David Fred hanya melirik M.A. Sanyang, lalu mengambil jam keramik kecil yang telah jatuh berkeping-keping di lantai. Tiup debu di atasnya, lalu taruh di tanganmu dan satukan beberapa lem untuk memperbaikinya. M.A. Sanyang berkata lagi niat baik seperti itu mengingatkan David Fred. Lalu berikan dia kantong plastik. Aku tidak perlu mengganggumu, benda ini sudah menjadi milikku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. David Fred tidak mengambil kantong plastik itu, tetapi dengan sengaja menanggapinya dengan kesal. Karena kamu bilang begitu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku bahkan menyimpan kantong plastik. M.A. Sanyang mengambil kembali tasnya, menatap David Fred dengan jijik di matanya, dan kemudian berkata kepadanya, "Kamu akan lebih baik ambil kembali barang ini dan ributkan, jangan hentikan aku berbisnis di sini." David Fred sengaja mendengus dingin, lalu berjalan ke sudut tidak jauh, dan terus mengutak-atik jam keramik kecil, dengan ekspresi sangat tertekan di wajahnya. Faktanya, David Fred menemukan bahwa dasar kuningan dari jam keramik kecil itu tertutup rapat, dan seharusnya ada semacam kompartemen tersembunyi di dalamnya, yang hanya bisa dibuka dengan menemukan mekanismenya. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam berjalan ke arah David Fred dan bertanya kepadanya, "Adik, kamu tidak sering datang ke sini, kan?" David Fred memiliki kesan yang baik tentang lelaki tua dalam setelan tang hitam lagi pula. Pihak lain baru saja membantunya keluar dari pengepungan, jadi dia hanya mengatakan ini. "Oh, kamu terlalu muda." Pria tua bersetelan tang hitam berkata kepada David Fred dengan sungguh-sungguh, "Bisnis barang antik sangat dalam, dan kamu melakukan tabu sejak awal, itulah mengapa ini terjadi." "Oh, Pak Tua, bisakah Anda memberitahu saya tabu apa yang telah saya lakukan?" David Fred bertanya pada pria tua berjas tang hitam dengan rasa ingin tahu. Karena dia juga ingin tahu alasannya. "Kamu harus ingat satu hal, setiap kali kamu datang ke pasar antik seperti King Yun Road Cultural Street di masa depan, kamu tidak boleh mengambil barang antik dari orang lain, bahkan kenalan dan teman." David Fred berkata begitu. Kenapa?" David Fred menjadi lebih bingung. Alasannya sederhana. Selama proses serah terima, jika karya seni antik rusak atau rusak secara tidak sengaja, tanggung jawab siapa? Milikmu atau dia? Jika itu tanggung jawabmu, maka kamu hanya bisa kehilangan uang. Pria tua berbaju hitam tang sesuai dijelaskan. Jadi begitu. David Fred tiba-tiba mengerti, dan kemudian berkata dengan tertekan, "Bos tidak bisa menangkapnya dengan sengaja, jadi dia menjatuhkan benda itu ke tanah. Itu karena dia melihat bahwa kamu adalah pemula yang tidak berpengalaman." Pria tua bersetelan tang hitam berkata kepada King Yun, "Untuk lebih jelasnya, kamu dibodohi oleh orang lain sebagai Xiao Bai. Untungnya, yang kamu pecahkan adalah jam keramik dari Republik Tiongkok. Benda ini tidak terlalu berharga. Jika memang demikian sesuatu yang lain, seperti batu giok zamrud dan sejenisnya, nilainya umumnya tidak rendah, dan jika ada kesalahan, mudah untuk menderita klaim, dan harga klaim dapat membuat Anda takut."
Pemalsuan semakin maju, dan barang antik palsu yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi bahkan oleh mesin yang sangat canggih, dan kadang-kadang bahkan penilai senior di industri akan dipukul. Jadi di dunia barang antik, selalu ada aturan yang disebut tidak ada tangan. Tuan Anda tidak bisa mengatasinya. David Fred terkejut, dan dengan rendah hati meminta nasihat pria tua berjas tang hitam itu. Arti dari ini adalah karena harga dan nilai barang antik dan benda budaya mungkin sangat tinggi, dan banyak di antaranya yang rapuh, seperti porselen, batu giok, DLL. Ketika dua orang atau lebih hadir untuk menghargai dan menghargai, jika diwariskan secara langsung dari satu orang ke orang lain, apabila barang tersebut jatuh ke tanah pada saat penyerahan dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, apakah karena orang yang menyerahkan tidak menyerahkannya atau orang yang menerima tidak mengambilnya itu tidak jelas. Oleh karena itu, dalam dunia permainan barang antik dan budaya, ketika seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain, mereka tidak memberikannya langsung kepada orang lain, tetapi meletakkannya di atas meja atau tempat lain. Setelah memastikan itu barang itu disingkirkan. Tinggalkan tanganmu, lalu minta orang berikutnya untuk mengambilnya sendiri. Tidak ada kontak antara dua orang. Segera setelah saya memberitahu David Fred. Ternyata ada begitu banyak cara-cara di industri barang antik. David Fred berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia masih terlalu muda. Sekarang setelah kau memahami peraturan ini, kau pasti memiliki ingatan yang panjang di masa depan. Lagi pula, ada jebakan di mana-mana di toko barang antik, ini tidak berlebihan. Pria tua bersetelan tang hitam berkata dengan sungguh-sungguh, memberi pelajaran pada David Fred. Persetan. Orang-orang yang bermain barang antik benar-benar berbahaya. Hitung orang di mana-mana. David Fred mau tidak mau bergumam, untungnya, dia bisa melihat melalui dasar jam keramik kecil. Jika tidak, kali ini, Emma Sanyang benar-benar akan membunuhnya sebagai palu. Adik laki-laki, kamu tidak bisa mengalahkan banyak orang sampai mati dengan satu tongkat. Orang tua ini berkecimpung dalam bisnis barang antik, tapi dia tidak pernah berkomplot melawan orang lain. Berkata kepadanya, "Oh, untuk dia. Hehe. Tidak apa-apa. Kamu harus lebih bijaksana di masa depan." Pria tua berjas tang hitam melambaikan tangannya dengan murah hati, lalu berkata kepada David Fred. "Mengerti. Aku benar-benar mendapat banyak manfaat dari apa yang dikatakan orang tua itu." David Fred dengan tulus berterima kasih kepada lelaki tua berbaju tang hitam itu, dan tiba-tiba dia bertanya, "Orang tua, mengapa kamu tampak akrab?" "Nama keluarga adalah San, dan nama saya Yuan Chang." Pria tua berjas tang hitam itu tersenyum sedikit. "Oh, aku ingat, kamu adalah Tuan San Yuan Chang, yang dikenal sebagai satu mata bisa mengatakan yang sebenarnya. Kamu adalah ahli barang antik?" Seru David Fred, karena dia ingat. Karena David Fred sedang belajar di perguruan tinggi ketika dia masih muda, dia pernah mengikuti kolom penilaian harta karun yang sangat populer di internet. Ada beberapa ahli penilaian harta karun terkenal di Cina, yang sangat membuatnya terkesan. Di antara mereka, San Yuan Chang sangat mengesankan. Dikatakan bahwa San Yuan Chang ini adalah penilai harta karun dengan garis keturunan langsung dari leluhurnya. Beberapa generasi leluhurnya, dari dinasti Qing hingga Republik Tiongkok, semuanya berada di Pegadaian untuk mengumpulkan harta dan menilai harta. Di rumah ayahnya generasi, bisnis Pegadaian tidak lagi booming. Di masa depan, ia hanya membuka toko barang antik sendiri, dan biasanya suka mengoleksi barang antik, mengumpulkan harta karun dan sebagainya. San Yuan Chang mewarisi bisnis leluhurnya, dan telah berkecimpung dalam bisnis barang antik sejak dia masih kecil, ditambah dengan akar keluarganya yang dalam, levelnya secara alami sangat tinggi, jadi dia sangat terkenal di industri barang antik. Dan dia juga memiliki miliknya sendiri. Koleksi pribadi. Justru karena pengalamannya yang kaya dalam menilai harta karun dan latar belakang keluarganya, San Yuan Chang menjadi presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Antik, sehingga statusnya di dunia antik seperti biduk gunung Tai. Bahkan ada desas-desus bahwa San Yuan Chang hanya perlu melirik benda-benda dalam bisnis barang antik, dan dia dapat mengetahui asal-usulnya tanpa penyimpangan. Itu juga karena San Yuan Chang memiliki kemampuan yang sangat kuat,
jadi dia memiliki nama panggilan yang kuat San Yan di dunia antik. Tidak masalah. San Yuanchang tersenyum puas, tentu saja dia memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Setelah mengetahui identitas San Yuanchang, David Fred diam-diam terkejut, karena dia berpikir bahwa jika dia membuka dasar kuningan dari jam keramik kecil dan mengeluarkan isinya, dia tidak akan tahu nilai sebenarnya, jadi dia harus membayarnya. Temukan cara, pergi ke ahli penilaian harta karun untuk membantu mengidentifikasinya. Bolak-balik seperti ini pasti akan menghabiskan banyak waktu dan energi, dan David Fred cukup terdesak waktu sekarang. Jadi ketika dia berpikir tentang bagaimana membuka pangkalan kuningan tadi, dia juga terganggu oleh masalah penilaian ini. Harta karun. Sekarang dia bertemu San Yuanchang, David Fred pasti menolak untuk melepaskan kesempatan ini. Sekarang David Fred mengambil keputusan dan bertanya pada San Yuanchang, "Old San, dapatkah Anda membantu saya mengidentifikasi berapa harga jam keramik kecil ini?" "Benarkah?" San Yuanchang hanya melirik jam keramik kecil di tangan David Fred, dan berkata, "Adik, jam keramik kecil di tanganmu ini diimpor ke Tiongkok selama Republik Tiongkok, dan itu hanya bisa dianggap sebagai barang tua dari usia tertentu, ini bukan barang langka. Sebelum rusak, mungkin harganya sekitar 1.500.000-2.000. David Fred sangat tertekan. Sanyang merasa sedikit lebih benci. Dalam bisnis ini, semua kutipannya digelembungkan. Kali ini, adik kecil, kamu harus mengeluarkan uang untuk membeli pelajaran, dan perhatikan saja lain kali. Seperti semua orang di dunia antik, San Yuanchang telah melihat terlalu banyak orang seperti David Fred orang yang telah ditipu, jadi dia menghiburnya, dan kemudian berkata, "Adik, sudah hampir waktunya, aku harus kembali dulu." "Old San, jangan buru-buru kembali." David Fred buru-buru menghentikan San Yuanchang. "Adik, apa lagi yang kamu butuhkan?" San Yuanchang berhenti dan bertanya padanya. "Aku harus punya sesuatu di sini. Tolong tunggu sebentar." David Fred sedang meraba-raba di bawah dasar jam keramik kecil dengan jarinya sambil mengatakan ini. Karena ketika David Fred menggunakan mata asli roda 5 untuk memeriksanya barusan, dia menemukan bahwa mekanismenya harus berada pada posisi tertentu di pangkalan. Oleh karena itu, setelah meraba-raba dengan hati-hati, David Fred merasakan ujung jarinya tertusuk oleh titik yang menonjol. Meskipun sentuhannya sangat kecil, itu sangat nyata. Pada saat ini, David Fred mengerti di dalam hatinya. Poin menonjol ini jelas merupakan mekanismenya.